Tradisi melihat ini di dalam Injil Yohanes sangat penting, dan kita mengaitkan ini dengan tradisi Exodus atau kitab Keluaran ya. Apa yang dilihat itu yaitu kemuliaan Allah. Sepanjang Injil Yohanes ini kita berurusan dengan melihat. Tapi pertama waktu kita diajak melihat, kita nggak langsung melihat Yesus. Yang kita lihat pertama adalah Yohanes Pembaptis. Tapi lalu katanya mau melihat kehidupan Yesus, kenapa sekarang jadi Yohanes Pembaptis begitu? Melihat Yesusnya seperti tadi kita kan baru di ayat ke-38-39 itu ya, kalimat programatik baru mulai di sana. Tapi waktu kita membaca di dalam perikop ini mulai ayat 19, kita belum melihat Yesus. Lalu kita melihat Yohanes Pembaptis. Kenapa kita perlu melihat Yohanes Pembaptis? Kita perlu melihat Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis yang pertama melihat Yesus di dalam cerita Injil Yohanes. Kita melihat Yohanes Pembaptis, belajar daripadanya bagaimana gereja seharusnya melihat Kristus seperti Yohanes Pembaptis melihat Kristus. Yohanes Pembaptis bukan gak ada kelemahan, Yohanes Pembaptis juga bukan orang yang gak ada dosa sama sekali. Sama seperti kita, dia juga orang berdosa. Dia membutuhkan pengampunan Kristus, tetapi di dalam catatan-catatan yang dihadirkan dalam Alkitab ada banyak hal yang kita bisa pelajari daripada Yohanes Pembaptis. Saya mulai dari kalimat yang pertama, di sini dikatakan inilah kesaksian Yohanes, kesaksian Yohanes. Yohanes adalah orang yang bersaksi, Yohanes adalah saksi Kristus. Nah, kalau kita coba untuk merenungkan istilah atau mengerti kalimat ini ya, istilah saksi, biasanya kita apa sih artinya menjadi saksi Kristus? Mungkin dalam pikiran kita yang spontan terpikir yaitu maksudnya kita mesti cerita Injil, kita mesti memberitakan tentang Kristus, itu saya menjadi saksi Kristus. Atau mungkin sebagian orang lagi berpikir ya menjadi saksi Kristus maksudnya jangan jadi batu sandungan gitu ya, kita mesti mempermuliakan Tuhan dengan cara bagaimana kita bekerja, kehidupan keluarga kita lah dan sebagainya, itu kita menjadi saksi Kristus. Jadi waktu orang melihat kehidupan kita, orang melihat kemuliaan Tuhan, kita bukan mempermalukan Tuhan tapi kita mempermuliakan Tuhan. Gitu kan, saya penjelasan sederhana kan ya. Saya pikir semua kita ngerti istilah saksi dalam pengertian ini ya. Tapi ada satu dimensi yang seringkali hilang di dalam istilah saksi waktu kita merenungkan istilah saksi itu sendiri, yaitu dimensi apa, Saksi itu apa, Saksi itu setting in life ya, bahasa Jerman, sitz im Leben. Penggunaannya itu di mana sebetulnya gitu. Istilah saksi itu di mana? Saudara belanja kentang, tomat, telur di supermarket atau di pasar, saudara perlu saksi nggak? Nggak perlu saksi kan ya? Di sekolah perlu saksi nggak? Gak perlu saksi ya, yang perlu kan guru kan ya. Yang perlu guru ada buku perpustakaan, tapi gak perlu saksi. Saksi itu di mana, Ya, saudara langsung tahu kan ya, itu dimensi yang hilang. Di mana, Di pengadilan, Saksi itu tempatnya di pengadilan. Ini motif yang dipakai oleh Yohanes. Ini adalah motif pengadilan, trial motif. Ini seperti kita berada dalam satu pengadilan, ada orang tidak bersalah, didakwa di sana ya, disudutkan, dijatuhi hukuman mati, dan betul-betul sudah terjadi ini. Lalu orang banyak dunia berpikir seperti itu, memang Yesus ini orang ngawur, pembohong, orang gila, pembohong, ngaku-ngaku Tuhan dan sebagainya. Lalu saudara ada di sana. Pilihan kita bersaksi atau kita nggak bersaksi. Kalau kita nggak bersaksi, kita berdosa luar biasa di hadapan Tuhan. Saksi itu bukan pilihan, saksi itu saya tadi pakai istilah pilihan ya. Sebetulnya saksi bukan pilihan dalam pengertian ya tergantung saya lah kapan saya in the mood mau saksi tentang Yesus. Mau saya mengatakan tentang Yesus kapan ya, cerita kehidupan saya supaya orang melihat kemuliaan Tuhan. Kita seringkali lupa ada dimensi ini dimensi trial, ada dimensi pengadilan. Yesus sedang didakwa. Lalu terus kemudian kita ini mengaku murid Kristus. Kalau saudara dan saya kita mengaku murid Kristus, ya kita bersaksi nggak kehidupan kita? Kalau kita nggak bersaksi, ya itu seperti orang yang tahu kebenaran di dalam ruang pengadilan dia tetap diam aja, meskipun tahu orang ini nggak bersalah, tapi diam saja, nggak kasih. Padahal dia tahu persis kejadiannya seperti apa, tapi dia memilih untuk diam saja.